Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali pada materi ke-7, aplikasi turunan suatu fungsi, yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Nah, di sini fungsi naik, ya, fungsi fx itu naik jika f aksen x atau turunan pertama dari fx itu lebih dari 0. Dan fungsi fx turun jika f aksen x atau turunan pertama dari fx kurang dari 0. Nah, di sini kita lihat bahan diskusinya. Yang pertama, fungsi fx sama dengan 1 min sin x dengan x lebih dari 0 derajat kurang dari 360 derajat, naik dan turun pada interval titik. Kita jawab, untuk menentukan fungsi naik dan fungsi turun, kita harus menentukan turunan pertamanya terlebih dahulu, yaitu fx sama dengan 1 min sin x. F aksen x-nya adalah 1, 0, sin itu cos, turunannya min tetap min, berarti min cos x. Nah, setelah itu kita cari f aksen x-nya sama dengan 0. Sehingga f aksen x sama dengan 0, min cos x sama dengan 0, min cos x sama dengan cos 90 derajat. Nah, cos x berarti sama dengan cos 180 derajat dikurangi 90 derajat, berarti cos x sama dengan cos 90 derajat. Nah, untuk menentukan cos x sama dengan cos 90 derajat, kita punya dua rumus. Dulu kelas 11, yaitu cos x sama dengan cos alfa, itu adalah x sama dengan alfa plus k kali 360 derajat. Berarti x-nya di sini x, ini alfanya berarti 90 derajat. Ini berarti x sama dengan 90 derajat plus k kali 360 derajat. Untuk k sama dengan 0, maka x-nya adalah 0 dikali 360 derajat itu 0, 0 ditambah 90 derajat berarti 90 derajat. Berarti x-nya sama dengan 90 derajat. Untuk k-nya sama dengan 1, sudah tidak memenuhi karena batasnya tadi adalah 360 derajat, berarti tidak perlu ditulis. Yang rumus kedua, cos x sama dengan cos alfa, x sama dengan min alfa plus k kali 360 derajat. X sama dengan min 90 derajat plus K kali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, itu kan tidak memenuhi. Karena kalau K-nya 0, itu jawabannya min 90 derajat. Sehingga tidak perlu kita tulis, kita mulai K-nya dari 1. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 1 kali 360 derajat, berarti 360 derajat ditambah min 90 derajat, berarti 270 derajat. Nah, setelah ketemu x-nya, maka kita buat di garis bilangan 0, 90, 270, 360. Setelah itu, kita lihat ada 3 daerah di sini. Daerah pertama adalah 0 sampai 90, daerah kedua 90 sampai 270, daerah ketiga 270 sampai 360. Karena batasnya 360. Maka kita cari daerah-daerah itu nilainya. Ada 3 daerah. Daerah 1 0 sampai 90. Nah, kita ambil titik ujinya. Berapa? Terserah. Saya mengambil di sini 45 derajat. Terserah ini ya, tidak harus 45 derajat. Yang penting antara 0 sampai 90. Nah, saya ambil 45 derajat. Untuk x sama dengan 45 derajat, berarti f aksen x sama dengan min cos x. Berarti f aksen 45 derajat berarti min cos 45 derajat, yaitu min setengah akar 2. Negatif. Ya, tandanya negatif. Min setengah akar 2. Daerah kedua 90 derajat sampai 270 derajat. Ambil titik ujinya sembarang. Saya ambilnya 180 derajat. Maka untuk x sama dengan 180 derajat, f aksen x sama dengan min cos x, berarti f aksen 180 derajat sama dengan min cos 180 derajat. Min cos 180 min 1 berarti min 1, berarti sama dengan 1, hasilnya adalah positif. Nah,
Daerah ketiga, kita lihat antara 270 sampai 360. Ambil sembarang titik lagi. Saya mengambil 330. Saya masukkan 330. Min cos 330 derajat sama dengan min setengah akar min setengah. Tandanya ternyata negatif. Nah, tanda-tanda ini tadi kita masukkan ke garis bilangan yang tadi. Kita buat garis lagi. Kita buat tanda-tandanya di sini. Antara 0 sampai 90 berarti negatif, beri negatif. Ceret. Nah, di sini antara 90 sampai 270 positif, beri positif. Nah, di sini yang 270 sampai 360 negatif, maka di negatif. Nah, kita lihat dari gambar ini, maka bisa disimpulkan bahwa garis bilangan itu fungsi fx sama dengan 1 min sin x naik yang lebih dari 0, berarti yang positif. Berarti 90 sampai 270 atau x lebih dari 90 derajat kurang dari 270 derajat. Turun yang negatif berarti 0 sampai 90 dan 270 sampai 360. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat ada fungsi fx sama dengan sin x plus cos x dengan x-nya antara 0 sampai 2pi. Naik dan turun pada interval, kita lihat menentukan turunan pertama dulu. Maka fx sama dengan sin x plus cos x. F aksen x berarti sin, turunnya sin adalah cos, turunannya cos adalah min sin. Kita cari f aksen x sama dengan 0, berarti f aksen x sama dengan 0. Cos x min sin x sama dengan 0, cos x sama dengan sin x. Ya, pindah ruas. Cos x sama dengan cos pi per 2 min x. Nah, rumus yang pertama, cos x sama dengan cos alfa, x sama dengan alfa plus k kali 2pi. Karena ini pakai pi, kita pakai pi. Kalau tadi yang nomor 1 pakai derajat, kita pakai derajat. X-nya di sini x, alfanya di sini pi per 2 min pi. Berarti pi per 2 min pi ditambah k kali 2pi. X yang di sini kita pindah ke kiri. Berarti x plus x sama dengan pi per 2 plus k kali 2pi. Berarti 2x sama dengan pi per 2 plus k kali 2pi. Berarti x sama dengan pi per 2 dibagi 2, berarti pi per 4, ditambah k kali 2pi per 2, berarti k kali pi. Nah, di sini kita mulai dari k sama dengan 0. K sama dengan 0, maka x sama dengan pi per 4. K sama dengan 1, maka x sama dengan 1 kali pi, berarti pi, ditambah pi per 4, berarti 4 per 4, ditambah 1 per 4, berarti 5 per 4 pi. Itu untuk rumus yang kedua, cos x sama dengan cos alfa, maka x sama dengan min alfa plus k kali 2pi, kelas 11 ya. X sama dengan min pi per 2 dikurangi pi ditambah k kali 2pi. Berarti kita buka kurungnya menjadi x sama dengan pi per 2 ditambah x ditambah k kali 2pi. Pindah ruas x-nya, berarti x dikurangi x sama dengan pi per 2 ditambah k kali 2pi. X kurangi x berarti 0 sama dengan pi per 2 kali k kali 2pi. Nah, ini tidak memenuhi adanya persamaan. Kenapa? Karena persamaan ini kita akan mencari x. Di sini sudah tidak ada variabel x-nya. Berarti tidak memenuhi adanya persamaan. Sehingga kita hanya melihat dari persamaan satu tadi. Ya, yaitu pi dan 2 pi per 4 dan 5 pi per 4. Nah, sekarang kita lihat ada 3 daerah lagi, 1, 2, 3. Maka kita mulai dari daerah 1, antara 0 sampai pi per 4. Ambil titik ujinya, sembarang, yang penting dari 0 sampai pi per 4. Saya ambil pi per 6. Untuk x sama dengan pi per 6, maka f aksen x sama dengan cos pi per 6 dikurangi sin pi per 6, berarti sama dengan setengah akar 3 dikurangi setengah. Artinya adalah setengah, keluarkan setengahnya, berarti akar 3 dikurangi 1. Positif. Kenapa tahu positif? Karena akar 3 lebih dari 1. Sehingga pasti positif. Nah,
Kemudian daerah 2 antara pi per 4 sampai 5 pi per 4. Berarti kita ambil pi. Berarti cos pi dikurangi sin pi. Cos pi adalah min 1, sin pi adalah 0. Berarti sama dengan min 1, negatif. Nah, yang daerah ketiga antara 5 pi per 4 sampai 2 pi. Saya ambil 3 pi per 2. Masukkan cos 3 pi per 2 dikurangi sin 3 pi per 2. Berarti cos 3 pi per 2 adalah 0. Sin 3 pi per 2 adalah min 1. Berarti 0 dikurangi min 1. Berarti 1. Jawabannya adalah positif. Nah, seperti tadi, tanda-tanda ini kita masukkan ke garis bilangannya. Ya, antara 0 sampai pi per 4 tadi positif ini, antara pi per 4 sampai 5 pi per 4 negatif ini, antara 5 pi per 4 sampai 2 pi positif ini. Nah, berdasarkan garis bilangan tersebut, fungsi fx sama dengan sin x plus cos x naik pada interval 0 yang positif ya, 0 sampai pi per 4 dan 5 pi per 4 sampai 2 pi ini turun pada interval pi per 4 sampai 5 pi per 4. Oke, sekarang yang ketiga, fungsi fx sama dengan cos kuadrat x dengan x-nya antara 0 sampai 360 derajat, naik dan turun pada interval. Ya, kita menentukan turunan pertamanya. Berarti fx sama dengan cos 2x, berarti f aksen x sama dengan 2 cos x kali min sin x, ya. Maka sama dengan min 2 sin x cos x sama dengan min sin 2x. Kita cari f aksen x sama dengan 0. Berarti f aksen x sama dengan 0, min sin 2x sama dengan 0, berarti min sin 2x sama dengan sin 0. Berarti sin 2x sama dengan sin 180 ditambah 0. Karena negatif di kuadran 3. Berarti sin 2x sama dengan sin 180 derajat. Nah, kita mulai dari rumus 1. Sin x sama dengan sin alfa. X sama dengan alfa plus k kali 360 derajat. X-nya di sini adalah 2x, berarti 2x sama dengan 180 derajat plus k kali 360 derajat. Berarti x sama dengan 180 dibagi 2 90, 360 dibagi 2 180. Untuk k sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 90. Untuk k sama dengan 1, maka x-nya sama dengan 270. Rumus kedua, sin x sama dengan sin alfa, maka x sama dengan 180 derajat min alfa plus k kali 360 derajat. Berarti 2x sama dengan 180 derajat dikurangi 180 derajat. Berarti plus k kali 360 derajat. Berarti 2x sama dengan 0 derajat plus k kali 360 derajat. Berarti x sama dengan 0 dibagi 2 0 ditambah 360 dibagi 2 180. Berarti x sama dengan k kali 180 derajat. Untuk k sama dengan 0 maka x-nya sama dengan 0. Untuk k sama dengan 1 maka x-nya sama dengan 180 derajat. Untuk k sama dengan 2 maka x-nya sama dengan 360 derajat. Kita masukkan ke garis bilangan seperti ini ya. Nah, di sini banyak sekali daerahnya, ada 4. Maka kita mulai satu-satu. Daerah yang pertama. Daerah yang pertama antara 0 sampai 90. Berarti kita mulai ambil 45 misalnya. Berarti f aksen 45. Berarti min sin 2 kali 45. Berarti sama dengan min sin 90. Berarti sama dengan min 1. Negatif ya. Daerah 2. Antara 90 sampai 180. Saya mengambil 135. Berarti min sin 2 kali 135. Berarti sama dengan min sin 270. Sama dengan min 1. Sama dengan 1. Positif ya. Daerah ketiga antara 180 sampai 270. Saya mengambil 225. Maka min sin 2 kali 225 sama dengan min sin 450. Sama dengan min sin 360 ditambah 90. Nah, karena 360 satu putaran, berarti tinggal min sin 90 sama dengan min 1. Negatif. Ya, daerah keempat 270 sampai 360. Kita ambil, saya mengambil titiknya 315. Maka min sin 2 kali 315 sama dengan min sin 630. Sama dengan min sin 360 ditambah 270. Ingat, 360 satu putaran, berarti tinggal min sin 270 derajat sama dengan min 1 sama dengan 1 positif.
Nah, tanda-tanda tadi kita masukkan ke garis bilangannya yang sudah kita buat tadi. Dimasukkan ke sini. Setelah itu tinggal kita lihat yang positif berarti naik, yang negatif berarti turun. Jadi fx sama dengan cos kuadrat x naik pada interval yang negatif berarti 0 sampai 90 naik pada interval 90 yang positif ya, 90 sampai 180 dan 270 sampai 360. Turun pada interval 0 sampai 90 dan 180 sampai 270. Oke, sekarang soal yang keempat. Fx sama dengan sin x min cos x. Dengan x-nya antara 0 sampai 2pi. Sama naik dan turun. Kita lihat fx sama dengan sin x min cos x. Berarti f aksen x sama dengan cos x min sin x. Sama dengan cos x plus sin x. Berarti kita cari f aksen x sama dengan 0. Berarti cos x plus sin x sama dengan 0. Berarti cos x sama dengan min sin x. Berarti cos x sama dengan min cos pi per 2 dikurangi x. Atau cos x sama dengan cos pi dikurangi pi per 2 min x. Ekuivalen lagi dengan cos x sama dengan pi min pi per 2 plus x. Berarti cos x sama dengan cos x plus pi per 2. Ya. Kita mulai dari rumus yang pertama. Berarti cos x sama dengan cos alfa, maka x sama dengan alfa plus k kali 2pi. X sama dengan x plus 2 plus pi per 2 ditambah k kali 2pi. Ya, kita pindah, berarti x dikurangi x sama dengan pi per 2 ditambah k kali 2pi. 0 sama dengan pi per 2 ditambah k kali 2pi. Seperti tadi, tidak memenuhi adanya persamaan karena tidak memuat x. Rumus yang kedua. Cos x sama dengan cos alfa, maka x sama dengan min alfa plus k kali 2pi. X sama dengan min x plus pi per 2 ditambah k kali 2pi. Berarti x sama dengan min x plus min pi per 2, kita buka kurungnya ya, plus k kali 2pi. Kita pindah menjadi x ditambah x sama dengan min pi per 2 ditambah k kali 2pi. Berarti 2x sama dengan min pi per 2 ditambah k kali 2pi. Ya, x sama dengan min pi per 2 dibagi 2, berarti min pi per 4 ditambah k kali 2pi dibagi 2, berarti k kali pi. Untuk k sama dengan 1, maka x sama dengan 3 per 4. Ya, 1 kali pi itu 1 pi dikurangi 1 per 4 pi atau pi per 4, berarti 3 per 4. Untuk k sama dengan 2, maka 2 berarti 8 per 4 dikurangi 1 per 4, berarti 7 per 4 pi. Ada 3 daerah yang ada di sini digambar. Maka daerah 1 antara 0 sampai 3 pi per 4, saya ambil pi per 2. Cos pi per 2 ditambah sin pi per 2, berarti 0 tambah 1 sama dengan 1. Positif. Yang kedua, 3 pi per 4 sampai 7 pi per 4. Saya ambil pi, berarti cos pi ditambah sin pi sama dengan min 1 tambah 0, sama dengan min 1, negatif. 7 pi per 4 sampai 2 pi, saya ambil 11 pi per 6. Hasilnya positif, maka kita lihat tanda-tandanya di garis bilangan. Berdasarkan itu berarti fx sama dengan sin x min cos x naik pada interval yang positif, berarti 0 sampai 3 pi per 4 dan 7 pi per 4 sampai 2 pi. Turun yang negatif berarti 3 pi per 4 sampai 7 pi per 4. Kita lihat sekarang nomor terakhir, nomor 5. Fungsi fx sama dengan sin kuadrat x dengan x antara 0 sampai 2pi naik dan turun pada interval. Fx sama dengan sin kuadrat x, berarti f aksen x sama dengan 2 sin x cos x sama dengan sin 2x. Kita cari f aksen x sama dengan 0, berarti sin 2x sama dengan 0, sin 2x sama dengan sin 0. Kita mulai dari rumus yang pertama, berarti sin x sama dengan sin alfa, maka x sama dengan alfa plus k kali 2pi. Berarti 2x sama dengan 0 ditambah k kali 2pi. Berarti x sama dengan k kali pi. Untuk k sama dengan 0, maka x-nya 0. Untuk k sama dengan 1, maka x-nya pi. Untuk k sama dengan 2, maka x-nya 2pi.
Kita lanjut ke rumus yang kedua. Sin X sama dengan sin alfa, maka X sama dengan pi min alfa plus K kali 2pi. 2X sama dengan pi dikurangi 0 ditambah K kali 2pi. Berarti 2X sama dengan pi ditambah K kali 2pi. X sama dengan pi per 2 ditambah K kali pi. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan pi per 2. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya adalah 3pi per 2. Ada 4 daerah yang ada di gambar. Kita mulai dari 0 sampai pi per 2. Saya ambil pi per 4, maka sin 2 kali pi per 4, berarti sin pi per 2. 1 berarti positif. Untuk daerah kedua, pi per 2 sampai pi, saya ambil 3pi per 4, dapatnya negatif. Untuk daerah ketiga, saya ambil 5pi per 4, ya, daerah 3 adalah pi sampai 3pi per 2, saya ambil 5pi per 4, hasilnya positif. Dan untuk daerah keempat, saya ambil 7pi per 4, hasilnya negatif. Nah, berdasarkan garis bilangan tersebut, fungsi f(x) sama dengan sin kuadrat x naik pada interval yang positif, berarti 0 sampai pi per 2 dan pi sampai 3pi per 2, turun pada pi per 2 sampai pi yang negatif, ya, 3pi per 2 sampai 2pi. Nah, itu anak-anak materi kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan kita bahas di forum di Google Classroom. Itu dulu yang saya sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.